kali ini diselenggarakan dalam rangka mendukung program social distancing. Pak Ganjar, terima kasih sudah bergabung dengan kita pada saat ini. Memang kita bisa mengidentifikasi terkait dengan indeks kerentanan provinsi terhadap COVID-19. Saya kira data yang disampaikan tadi betul para adanya. Pejabat tertinggi di daerah, maka diharapkan dengan penuh kehati-hatian. Saya Yura Sarul, pembikin redaksi Kata Data, akan menemani masa karantina Anda dengan sajian dialog. Ya, sahabat Kata Data, episode kali ini akan mengangkat tema siapa mudik di tengah pandemi. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilakukan serentak di banyak wilayah di Indonesia untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 pada periode April 2020 lalu membuat aktivitas ekonomi terganggu. Beberapa usaha bahkan terhenti, tidak bisa beroperasi. Pemutusan hubungan kerja menjadi pilihan untuk menyelamatkan usaha. Akibatnya, pendapatan rumah tangga menurun, begitu juga daya beli masyarakat. Mereka enggan mengeluarkan uang dan lebih memilih menyimpannya. UMKM pun terancam gulung tikar karena barangnya tidak ada yang membeli. Namun, bangsa kita memiliki rahasia, kekuatan yang dapat membangkitkan kita dari kondisi ini. Rahasianya adalah budaya gotong royong yang telah mengakar sejak lama. Saling tolong-menolong membantu sesama. Tanpa ada yang menyuruh, masyarakat dengan kesadaran tinggi mengumpulkan dana untuk membantu tenaga medis dan masyarakat yang membutuhkan. Ini membuat UMKM dapat menjual barang yang dimilikinya dan daya beli masyarakat bisa semakin membaik. Para pelaku UMKM juga dipaksa berubah. Mereka mulai berjualan memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya. Hal ini memudahkan para donatur dan pembeli berbelanja barang dari mereka. Hasilnya, roda ekonomi masyarakat dapat kembali bergerak dan berputar. Tentu saja pemerintah tidak tinggal diam untuk menyelamatkan UMKM. Salah satunya dengan memberikan insentif perpajakan kepada UMKM sebesar 2,4 triliun rupiah. Dengan insentif ini, pelaku usaha dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah setahun tidak perlu membayar PPh final selama 6 bulan, mulai April hingga September 2020. Harapannya, para pelaku UMKM ini mampu bertahan dan bangkit menjalankan usahanya di tengah pandemi. Selamat siang sahabat Kata Data, Anda menyaksikan Kata Data Forum Virtual Series, program khusus yang kami sajikan untuk menemani masa normal baru Anda. Tentunya dengan tema-tema yang menarik. Semoga selalu semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan di masa transisi menuju new normal ini. Saya Husnaini, dosen Politeknik Keuangan Negara Pekanstan, akan memandu dialog pada hari ini dengan tema UMKM bangkit bersama pajak di era pandemi. Selama kurang lebih 1,5 jam ke depan kita akan bersama. Masih menyambung dengan sesi pertama bahwa program ini terselenggara atas kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kata Data Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional. Selamat Hari Pajak buat bangsa Indonesia, 14 Juli 2020. Kita semua ada bergotong royong dan bangkit bersama pajak demi Indonesia. Sahabat Kata Data juga bisa ikut berinteraksi dalam dialog ini dengan mengajukan pertanyaan di kolom Q&A Zoom Anda. Ataupun menggunakan fitur Raise Hand, kami akan menampilkan video Anda agar bisa berinteraksi langsung dengan para pembicara. Acara ini disiarkan secara live streaming melalui website channel YouTube, akun Facebook, dan Instagram Live Kata Data Indonesia. Juga sahabat Kata Data dapat menyaksikannya melalui YouTube
Direktorat Jenderal Pajak RI. Kami juga ingin menyampaikan bagi para pelaku UKM yang sedang menyaksikan dialog ini melalui aplikasi Zoom, dapat mengisi mini survei melalui link yang akan kami kirimkan di kolom chat Anda. Selain itu, kami juga akan memberikan e-sertifikat untuk Anda yang join melalui Zoom. Maka simak terus Kata Data Forum Virtual Series hingga akhir acara ini. Langsung saja dalam dialog ini saya akan memperkenalkan para pembicara pada siang ini. Yang pertama, tuan rumah kita pada acara ini, di sebelah saya Bapak Hestu Yoga. Selamat siang Pak. Bapak Hestu Yoga Saksama adalah Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak. Selamat siang Pak Yoga. Selamat siang Mbak Iin. Sehat terus ya Pak ya. Sehat. Alhamdulillah. Oke. Baik, selain itu kami juga mengundang narasumber lainnya yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Mas Denny Ardini, pemilik usaha Mpok Nini. Apa kabar Mas Denny? Mas Denny ini, baik-baik ya Mas Denny ya kabarnya ya. Mas Denny Ardini ini pemilik usaha Mpok Nini. Oleh-oleh khas Betawi, beliau produsennya langsung. Teman-teman, berawal dari 2011 di proyek kuliah, ya Mas ya, gitu, sampai akhirnya jadi bisnis beneran yang keren banget. Oke ya, kemudian yang berikutnya narasumber kita adalah Coach Ridwan Abadi, CEO Sinergi Business Solution. Beliau pelaku usaha sekaligus juga pendamping para pelaku UKM yang jumlahnya itu udah ribuan, tersebar di berbagai kota di Indonesia. Gitu kan ya. Bisnis beliau kuliner, agrobisnis perkebunan dan sebagainya. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut bersama beliau. Kemudian hadir bersama kita juga Bapak Pikukuh Tutuko, founder dan CEO Panen Maya Group, merupakan digital consultant gitu kan ya. Beliau ini luar biasa. Tim beliau adalah official partner Instagram dan Facebook Indonesia gitu kan ya. Dan selain beliau konsultan di bidang digital, beliau juga pelaku usaha yang menjalani usahanya gimana bisa melalui masa-masa sulit di pandemi dengan strategi digital yang nanti beliau akan berbagi juga bersama kita. Halo Bapak-Bapak semuanya, semangat ya. Terima kasih sudah membersamai kami. Mudah-mudahan hari ini semuanya bisa memberikan inspirasi bersama Direktorat Jenderal Pajak. Terima kasih atas waktunya untuk bergabung dalam dialog ini. Dalam sesi kedua ini, lebih dalam kita akan membahas situasi dan kondisi krisis pandemi COVID-19 yang juga sedang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Sebuah situasi yang mengganggu aktivitas bisnis dan ekonomi UMKM. Namun, di sisi lain, pemerintah segera bergerak untuk memberikan stimulus-stimulus bagi seluruh perekonomian nasional, termasuk melalui berbagai insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat UKM agar tetap bertahan dan tetap bangkit optimis di masa sulit ini. Baik, kita langsung masuk dalam dialog. Untuk kesempatan pertama, mohon izin Pak Yoga, kita bisa sharing siang ini. Bapak, kami itu tertarik dengan temanya nih Pak, UMKM bangkit bersama pajak di hari yang spesial, Hari Pajak. Kira-kira apa sih Pak yang kawan-kawan DJP ini memilih tema yang jelek banget ngena gitu loh Pak di banyak sahabat-sahabat UMKM. Kok UMKM tuh diperhatikan banget sih Pak oleh kawan-kawan DJP ini. Monggo Pak, silakan Pak. Oke, baik Mbak Iin. Jadi begini, pertama mungkin kita terkait dengan hari pajaknya dulu ya Mbak. Siap, ya. Pak. Kenapa hari pajak itu tanggal 14 Juli dan kemudian apa maknanya bagi kita semua. Siap, nah betul Pak. Nah itu dia, jadi kalau kita bicara hari pajak kita ambil 14 Juli dan ini merupakan perayaan yang tahun ketiga kita lakukan. Kita kembali kepada sejarah pada saat Indonesia ini mau didirikan oleh para pendiri bangsa kita tahun 45. Nah waktu itu ada yang namanya BPUPKI yang mempersiapkan semua untuk bagaimana nanti kita merdeka, membentuk negara ini dan kemudian berbagai hal harus diatur, harus di-arrange gitu kan, sebagai suatu negara yang merdeka, negara baru yang merdeka begitu. Nah pada saat itu Bapak Rajiman Widyodiningrat sebagai Ketua BPUPKI pada tanggal 14 Juli tahun 45 itu mengusulkan ketika sedang
tim ini sedang membentuk, badan ini sedang memformulasikan undang-undang dasar. Jadi konstitusi Indonesia. Nah, di dalam sidang, salah satu sidangnya Bapak Rajiman menyampaikan satu usulan bahwa harus memasukkan pajak di dalam UUD. Nah, bunyinya adalah yang kemudian sekarang segala urusan pajak harus berdasarkan undang-undang. Nah, itu artinya apa? Bahwa ketika negara ini mau didirikan, mau berdiri, mau merdeka, bapak-bapak kita itu sudah memikirkan bahwa pajak itu penting. Kenapa? Founding fathers kita ya Pak ya. Karena kita punya cita-cita. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan segala macam cita-cita itu harus dibiayai dengan uang pajak. Nah, kemudian kita bicara kenapa UMKM di sini. Nah, bahwa pajak ini kalau dari sisi cerita tadi artinya itu harus benar-benar merayat semua warga negara Indonesia, harus memahami mengenai pajak, makna dari pajak, manfaat pajak, bagaimana melaksanakan kewajiban pajak. Nah, ini juga pas sekali di dalam kondisi kita saat ini, negara ini di mana UMKM itu memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian kita. Ada 60% PDB kita itu disumbang oleh UMKM. PDB kita. Ya, PDB kita disumbang oleh UMKM. Kemudian pelaku UMKM ini puluhan juta, hampir mendekati ratusan juta. Nah, artinya apa? Inilah yang mereka memang harus juga mulai memahami mengenai pajak. Bagaimana melaksanakan kewajiban pajak. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah manfaat pajak bagi negara kita dan tentunya bagi UMKM. Nah, kita juga mengambil momen di mana pada saat situasi pandemi COVID-19 ini, kita melihat bahwa UMKM ini adalah pelaku-pelaku usaha yang sangat terdampak dengan adanya virus corona ini. Banyak aktivitas mereka yang terhambat, banyak yang struggling bagaimana harus melanjutkan keberlangsungannya. Akhirnya mereka menjual online segala macam yang selama ini mungkin mereka belum. Nah, segala macam seperti itu. Kita melihat ada struggling dari UMKM untuk mempertahankan kehidupannya, dan juga ini nanti akan mempertahankan ekonomi negara ini. Oleh karena itu kita mengambil momen itu di mana pajak secara khusus dan pemerintah secara umum itu begitu banyak melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan UMKM ini agar mereka kegiatan usahanya terus berjalan dengan baik melewati pandemi COVID ini. Banyak sekali program-program pemerintah di dalam pemulihan ekonomi nasional yang memang ditujukan kepada para UMKM. Demikian juga pajak juga ada insentif juga di situ untuk bagaimana meringankan mereka sehingga mereka bisa melewati masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Kira-kira itu, Mbak. Oke, menarik sekali. Terima kasih Pak Yoga. Berarti tadi ada peristiwa bersejarah di 14 Juli tadi ya Pak ya. Gimana pendiri Republik ini mencanangkan bahwa jika negara ini mau berdiri, rakyatnya harus sejahtera. Untuk sejahtera tentunya perlu funding. Salah satu funding untuk mensejahterakan dan tebar manfaat ke rakyat adalah dengan pajak, gitu ya Pak ya. Artinya pajak itu benar-benar menjadi jalan untuk mensejahterakan, gitu ya Pak ya. Nah, ini mungkin yang banyak dari kita ini Pak yang belum ngeh tentang hal tersebut, gitu Pak ya. Tadi Bapak juga menyampaikan banyak manfaat, dan ini kenapa temanya UMKM bangkit. Karena Direktorat Jenderal Pajak di sini hadir membersamai UKM yang ingin melewati masa sulit ini ya Pak ya, dengan memberikan tadi insentif. Nah, ini Pak, tadi kan tertarik juga nih Pak, Bapak sempat menyatakan bahwa banyak fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan negara untuk kawan-kawan UMKM. Kalau saya salah tolong dikoreksi Pak, mungkin selama ini teman-teman UMKM itu sering memanfaatkan fasilitas dari berbagai kementerian untuk pendampingan, pelatihan-pelatihan, pendampingan misalnya pemasaran, akses permodalan, sertifikat halal, haki. Berarti itu dananya juga dari pajak ya Pak ya? Ya, sepanjang yang dilakukan oleh kementerian-kementerian ya, Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif,
kemudian koperasi dan UKM dan lain-lain, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. lain-lain, itu dananya memang sebagian besar memang dari pajak. Sebagian besar dari pajak. Nah, bagaimana itu pajak itu masuk ke dalam APBN kita, anggaran pendapatan dan belanja negara, kemudian dari itu kemudian disalurkan dalam bentuk program-program di masing-masing kementerian tadi. Nah ini Pak, kadang kami itu teman-teman UKM yang kadang nggak ngeh Pak, ketika dapat fasilitasi dari banyak kementerian, kami nggak ngeh bahwa sebagian besar uangnya itu dari pajak Pak. Salah satu lagi, misalnya subsidi bunga KUR. Yang untuk MKM, itu uangnya juga dari pajak. Uangnya juga sebagian besar dari pajak, Pak. UKM pinjam ke bank, bunganya misalnya mestinya 12%. Harusnya 12% yang normal. Tapi kemudian dibantu oleh subsidi itu menjadi kira-kira 9 atau 8 atau lebih. Nah, selisihnya itu yang bayar. Disubsidi pajak. Disubsidi dari uang pajak itu. Nah, sobat UKM di mana saja berada, kita baru semakin ngeh sekarang. Ternyata berbagai fasilitasi yang kita rasakan dari government, sumbernya itu ternyata yang membiayai pajak. Nah, terima kasih nih Pak Yoga memberikan Oke, Mas Denny, gimana Mas Denny? Mungkin bisa sharing terkait usahanya Mas Denny sendiri di masa pandemi. Tadi Pak Yoga menyampaikan membersamai kawan-kawan UKM di masa sulit ini. Nah, untuk usaha Mas Denny nih yang Mpok Nini oleh-oleh khas Betawi, ada pengaruhnya nggak sih Mas pandemi ini? Seberapa parah pengaruhnya ke usahanya Mas Denny atau malah biasa-biasa aja? Silakan Mas, tolong di-sharing. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pandemi ini dahsyat ya. Di awal bulan Maret itu mengalami penurunan sekitar hampir 90% omset. Jadi berasa banget buat kita UKM pandemi ini. Oke. 90% ya Mas ya, kerasa banget. Terus gimana Mas kiat-kiatnya untuk bisa bangkit dari ini semua? Mengatasinya tuh gimana sih Mas triknya? Ya jadi begini, Bonin ini kan produknya aneka makanan khas Betawi dan minuman khas Betawi. Kita punya produk akar kelapa, kembang goyang, biji kapang, telur gabus, terus dodol Betawi, dan kita juga punya minuman khasnya ya. Kita punya bir peletok. Nah, bir peletok ini kita punya dua model ya. Ada yang cair itu hasil godokan kita, ada juga yang sudah kita ekstrak atau sudah jadi bubuk ya seperti itu. Nah, jadi di Maret akhir, awal-awal April itu ramai juga tentang COVID ini. Salah satu pencegahannya yaitu dengan pohon-pohon atau jahe merah atau semacam rempah-rempah lah. Nah, di situ kita ketemu satu harapan lah. Jadi kita dari 7 produk kita itu, kita punya 2 produk minuman khas Betawi yaitu bir peletok rempah itu. Bir peletok ya Mas ya? Ya, mulai kita agitasi, mulai kita promosikan bahwa bir peletok itu bisa membantu meningkatkan stamina tubuh, terus kemudian bisa mencegah corona gitu. Akhirnya penjualan agak lumayan tuh. Nah, tapi trennya waktu itu bir peletok itu kan sebenarnya bahan bakunya ada jahe merah, kayu secang, terus aneka rempah-rempah ya, kapulaga dan lain sebagainya. Nah, tapi trennya kita ngeliat pasar waktu itu orang tuh nyarinya jahe merah. Jahe merah ya Mas ya? Ya, sehingga kita mulai, itu buat kita tinggal ngebelokin ini aja, yang tadinya bahan bakunya banyak jadi satu bahan baku aja jahe merah gitu. Kita produksi lah, kita olah terus, kemudian ternyata memang kita marketingin secara online, terus juga kebetulan kita di rumah produksi kita ada di Kota Bekasi. Ada di Bekasi itu ada program bagi-bagi jahe merah oleh pemerintah daerah. Oke, nah, jadi ini Bang Denny berarti melakukan itu ya shifting produk ya Mas ya, sesuai dengan permintaan pasar di masa pandemi ini ya. Berarti harus pintar mencari tahu market itu butuhnya apa sih di masa pandemi gitu kali ya Bang ya? Ya, kalau istilah teman-teman UKM sih kita istilahnya pivot ya. Jadi kalau main basket itu mengubah arah gerak sedikit dengan satu kaki tetap berdiri gitu.
tapi visinya sama, tetap gol gitu ke ringnya gitu. Nah, kita melakukan coba pivot ya dari produk kita yang tadinya produk minuman khas Betawi bir kodok itu menjadi jahe merah. Walaupun akhirnya kita di April itu omset kita nggak jatuh-jatuh banget. Kalau sebelumnya kita sampai 90%, di April itu kita nggak terlalu beda jauh lah. Itu sekitar turun dari, kalau yang biasa dari pandemi ya paling sekitar 10-15% lah, nggak lebih. Karena di situ tapi bedanya kalau di yang biasanya kita semua produk jalan ya, tapi di April itu kita fokus di satu produk itu, di jahe merah itu ya Bang ya? Iya, dan bir kodok. Oke, thank you Bang Denny, bisa di hold dulu. Kembali lagi ke Pak Yoga. Pak Yoga, tadi Bang Denny tuh cerita omsetnya tuh bisa sampai drop hampir 90%. Nah, kira-kira bagaimana tadi Direktorat Jenderal Pajak memberikan insentif, karena banyak Bang Denny yang lain kali ya Pak di luar sana. Tadi Bapak menyampaikan ada insentif pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, itu insentifnya boleh kami di-share Pak, seperti apa? Ya, seperti tadi kelihatan sekali bahwa para UMKM tadi Bang Denny itu terlihat struggle bagaimana mempertahankan kelangsungan usahanya, dan tentunya kami dari pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak khususnya juga ada di sana, hadir di sana bersama-sama dengan UMKM agar mereka bangkit dari situasi ini, tetap berjalan dengan baik. Makanya kita mulai akhir April atau awal Mei kemarin itu memberikan insentif PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah. Jadi begini ceritanya. Kalau UMKM itu kalau dari sisi perpajakannya, kebijakan perpajakannya kan sudah kita berikan insentif sebenarnya. Dengan mudah mereka bagaimana menjalankan kewajiban perpajakannya adalah membayar saja 0,5% final untuk 0,5% dari omsetnya setiap bulan. Dan itu final selesai. Jadi sangat mudah, sangat ringan, tarifnya juga 0,5% saja, ngitungnya juga mudah, tidak harus membuat pembukuan laba rugi dan penyusutan segala macam, cukup dari omsetnya 0,5%, sangat sederhana, itu yang disetorkan ke negara melalui pajak PPh final 0,5% UMKM tadi. Nah, dalam situasi ini dengan kita melihat situasi para UMKM yang sedang struggling untuk bangkit, nah yang 0,5% tadi pun kita berikan insentif berupa ditanggung pemerintah. Ditanggung pemerintah itu artinya kawan-kawan UKM nggak perlu bayar ya Pak ya? Iya, namanya ditanggung pemerintah itu mereka UMKM-nya tetap menghitung, melaporkan omset saya 100 juta bulan ini, 0,5%-nya berarti 500.000. Yang 500.000 ini tidak harus disetor beneran, tapi pemerintah yang bayari. Nah, bahasanya begitu, ditanggung pemerintah. Oke, tetap itu ada pajak terutang, tapi bukan UMKM, bukan WP-nya yang harus setor, tapi pemerintah yang menanggung, membayar, bayarin lah gitu kira-kira. Jadi itulah salah satu bentuk dari Direktorat Jenderal Pajak untuk hadir mendukung para UMKM yang selama ini membayar 0,5%. Nah, pada bulan April sampai dengan September itu yang 0,5% tadi tidak perlu disetor beneran. Hanya melaporkan saja ya Pak ya? Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Kemudian Pak Yoga, apa upaya yang dilakukan di Ditjen Pajak agar bisa lebih banyak UKM yang merasakan manfaat atau mengikuti insentif ini Pak, mendapatkan insentif? Iya, kalau dari data memang kita masih harus lakukan banyak hal. Jadi UMKM kita itu yang katakanlah kita ambil tahun 2019 kemarin, itu ada 2,3 juta WP UMKM yang membayar PPh final 0,5% tadi. Kami sangat bergembira, kami apresiasi itu. Nah, kemudian ketika insentif ini kita berikan di bulan April, nah memang sampai hari ini baru 201.000 wajib pajak UMKM yang memanfaatkan ini. Nah, inilah yang kita harus sosialisasikan terus. Memang beberapa kondisi kami melihat, salah satunya juga kita coba sosialisasi banyak ya, kita lakukan sosialisasi termasuk pada awal Mei waktu itu pun ada 2.100.000 UMKM yang kita lakukan email blast. Kita beritahukan bahwa sekarang ada insentif, cara memanfaatkan begini,
insentifnya berupa ini, nah silahkan memanfaatkan. Itu sudah kita lakukan. Kita sosialisasi teman-teman di lapangan pun di KPP juga banyak melakukan sosialisasi kepada para UMKM-nya, juga dibantu oleh teman-teman dari stakeholder yang lain, mitra-mitra kami yang melakukan sosialisasi juga. Tapi memang sampai hari ini baru 201.000 tadi yang memanfaatkan. Memang banyak faktor juga, karena pada faktanya banyak juga yang UMKM itu dampaknya itu sedemikian beratnya sehingga mereka nggak ada omset, ya nggak ada yang dimintakan insentif. Ada juga yang memang perlu kita lebih sosialisasikan lebih jauh lagi. Nah, ini kita mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk mensosialisasikan kepada para wajib pajak UMKM untuk memanfaatkan insentif pajak ini. Oke, baik, terima kasih sekali Pak Yoga. Jadi sobat-sobat UKM di rumah, mungkin kita juga yang menyimak acara siang ini baru tahu, oh ternyata ada pajak yang ditanggung oleh negara, oleh pemerintah. Jadi teman-teman sobat UKM mungkin yang mau ikut mendapatkan fasilitas ini bisa mengajukan permohonan ke KPP terdekat ya Pak ya? Iya, nah sekarang kan zamannya online ya Pak? Jadi bisa mengajukan online? Kita memang memberikan jalurnya itu yang sangat efisien, masuk ke pajak.go.id kita, di situ ada menu layanan, setelah login ya, kemudian masuk ke KSWP, nah disitulah mendaftar untuk memanfaatkan ini, dan langsung keluar nanti notifikasinya, Anda berhak memanfaatkan ini. Siap, jadi sudah dibuat semudah mungkin ya Pak ya? Semudah mungkin, tetapi kalau memang ada UMKM wajib pajak yang merasa kesulitan, nah tentunya tetap bisa datang ke KPP, dibuatkan kelas pajak, diberikan sosialisasi secara langsung, tapi tentunya tetap harus memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 ini. Artinya berbagai channel sudah disiapkan oleh kawan-kawan Direktorat Jenderal Pajak memudahkan semuanya prosesnya ya Pak ya. Betul. Oke, baik sobat-sobat UMKM, segera manfaatkan insentif ini. Baik, selanjutnya kita boleh menyapa Coach Ridwan. Coach Ridwan, apa kabar Coach Ridwan? Coach Ridwan ini CEO konsultan di bidang manajemen dan SDM, di mana beliau ini sudah membersamai ribuan UKM yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, gitu kan ya. Coach, seberapa besar sih dampak pandemi terhadap bisnis di sektor pelatihan dan konsultasi seperti yang selama ini dilakukan oleh kawan-kawan SBS? Silakan Coach. Ya, selamat siang Bu Krisnaini, Pak Yoga. Ya, di dunia pelatihan karena diselenggarakannya mayoritas adalah offline, artinya harus tatap muka, maka dampaknya sangat besar sekali gitu. Saya di bulan Maret aja kita ada 9 kegiatan di 5 kota yang harus dibatalkan. Gitu. Kita sudah ada peserta, sudah ada di Malang, ada di Makassar, waktu itu ada di Samarinda. Di Samarinda bahkan saya sudah sampai Samarinda itu izin nggak keluar, itu sudah ada peserta 500 gitu. Jadi harus kita cancel semua. Jadi kalau ditanya seberapa besar dampaknya, sangat besar sekali. Dan secara omset hampir 90% omset kita drop gitu ya. Jadi kita terpaksa harus waktu itu mengalami ya kalau bisa dibilang kerugian. Nah, dan dalam konteks itu dampaknya kepada hal-hal lain seperti karyawan dan yang lainnya juga sangat signifikan karena menjelang masuk mau April kita sudah persiapan puasa, mau THR-an juga gitu. Jadi kalau ditanya dampaknya besar banget nih. Walaupun kayak saya sendiri misalnya sebagai konsultan, saya memahami sekali bagaimana dunia UMKM, bagaimana kondisi, kan saya juga bagian dari pelaku UMKM itu sendiri. Oke, baik Coach. Nah, Coach Ridwan ini kan yang didampingi ini UKM udah banyak ya. Kalau saya baca CV dan perjalanan track recordnya Coach Ridwan dan tim, itu setidaknya sudah ada 5.000 UKM yang Coach Ridwan dampingi selama belasan tahun ini. Nah, pengalaman-pengalaman dari kawan-kawan UKM dan bisnisnya Coach Ridwan sendiri, kiatnya apa sih Coach agar bisa bertahan di masa pandemi ini, bahkan bisa berbalik menjadi sukses, nggak hanya bertahan? Kira-kira boleh dikasih bocoran nggak Coach, rahasianya apa sih? Silakan Coach. Ya. Yang bisa dilakukan menurut saya salah satunya adalah adaptasi. Jadi kita harus adaptif dengan kondisi yang sekarang terjadi. Saya mengumpamakannya kita kayak misalnya naik motor gitu ya. Kita naik motor balapan, misalnya balapan motor GP gitu ya. Nah, tadinya kita setting pakai ban kering. Ternyata tahu-tahu hujan deras gitu ya. Nah, akhirnya kan semua motor harus masuk pit stop dan ban. Nah, artinya ada perubahan strategi yang harus dilakukan.
Nah, contoh di bisnis saya punya kebetulan beberapa unit usaha yang tadi di Synergy Business Solution ini karena dunianya memang pelatihan, ya akhirnya kita beralih ke dunia digital gitu. Pada saat saya sampaikan ke seluruh karyawan bahwa kondisinya kita drop sampai 90% dan kita mungkin dampaknya sangat signifikan, saya sempat bilang juga sama karyawan, kita kayaknya harus sebagian dirumahkan dan seterusnya. Cuman karena karyawan juga waktu itu sampai bilang, kita harus tetap survive, kita harus tetap jalan dan seterusnya, masalah luar biasa. Dan akhirnya kita memang pivot seperti tadi, shifting. Ya, kita akhirnya membuat kelas-kelas online dan digital, dan alhamdulillah itu cukup mampu untuk membuat kita survive di 3 bulan ini. Nah, yang kedua, di bisnis saya yang agro, yang pertanian, itu dampaknya lebih dahsyat lagi gitu. Suatu sudah posisinya kita pandemi dan harga sayuran itu drop sekali gitu. Jadi saya kebetulan nanam cabai, saya nanam beberapa sayur lagi yang lain. Bahkan di daerah Malang itu sampai beberapa petani itu sayuran dibuang-buang dan dibagikan gitu saja karena memang harganya nggak ada. Nah, ini dampak dari pasar-pasar itu tidak pada saat biasanya Ramadan itu tinggi, itu Ramadan nggak mau ngambil gitu. Jadi akhirnya banyak petani yang terdampak sangat signifikan sekali gitu. Bahkan sekarang banyak yang nggak bisa nanam gitu. Nah, itu akhirnya kemarin kita membuat satu kayak kelompok itu, kita buat ada namanya distribution center. Jadi hasil dari petani-petani sekitar yang kita kenal juga, kita berdayakan, coba kita bantu pemasarannya, dan saya membangun jaringan reseller. Dan alhamdulillah ada beberapa petani yang dia sudah gurame gitu ya, sudah waktunya panen sudah lewat hampir 1 bulan dan mereka sudah nggak mampu beli pakannya untuk ini, itu sudah bingung, sudah mau give up gitu. Nah, akhirnya kita bantu, alhamdulillah dengan jaringan reseller dan kita pasarkan secara online, itu kita bisa sampai omsetnya 2 ton dalam waktu hanya kurang dari 1 pekan gitu. Jadi 4 hari atau 3 hari kita bisa bantu memasarkan gurame sampai hampir 1 ton lebih, membantu petani jambu, petani jeruk gitu ya. Jadi akhirnya kita bantuin mereka karena mereka kan nggak paham tentang digital ya. Kita support. Jadi sebagian tim saya shifting ke digital ya, Coach ya. Salah satu strateginya petani-petani ini nggak biasa ngedigital selama ini ya, Coach ya. Inilah fungsi dari pendampingan itu. Oke, baik. Masih berkaitan juga dengan cerita kisah bagaimana bertahan di masa pandemi. Mungkin kami minta Pak Pikuku boleh sharing bagaimana pengalaman panen maya melalui masa pandemi ini. Silakan Pak Kuku. Gimana nih, kalau bisnisnya Pak Kuku gimana? Tadi Coach Ridwan kan bagaimana kiat bisnis pelatihan dan pendampingan konsultan dan agrobisnis bisa melewati masa sulit. Nah, kalau dari Pak Kuku sendiri ini gimana Pak Kuku? Apa sebenarnya tantangan terbesar di industri digital marketing konsultan dan dampak pandemi dalam sektor ini? Silakan Pak Kuku. Oke, Mbak. Oke, sebenarnya kalau ngelihat tantangannya pasti hampir sama semua ya. Saya kita kebetulan memang udah dari awal ada di area digital marketing. Jadi mungkin kalau secara bisnis kita termasuk yang salah satu yang bersyukur sekali karena justru kita salah satu yang di bisnis yang berdampak berkah gara-gara adanya pandemi ini. Karena memang karena kebetulan ini memang kita anti mainstream nih kayaknya bisnisnya ya, di saat orang susah malah ini malah meroket nih ya. Waduh. Oke, terus karena memang tadi memang kita sudah ada di digital, jadi sekarang kayak contoh beberapa klien bingung untuk berpromosi di offline, akhirnya pindahnya ke online. Jadi ya tadi ya, berarti ya kita termasuk yang sangat bersyukur bisa bertahan, dan bahkan memang ada yang unik ya. Jadi yang unik ini bahkan kita malah bisa dibilang malah lebih baik daripada tahun lalu gitu loh. Makanya ini menarik. Tapi memang karena saya ada di bisnis pelaku UKM juga, jadi saya sendiri secara pribadi ngalamin satu sisi peningkatan, tapi di UKM sama seperti yang lain, kita punya bisnis kopi, punya bisnis restoran, itu udah berdampak luar biasa ya. Omset bisa turun 60%, 70%, sehingga kita semua ya tadi ya. Kalau saya ada namanya AADC, AADC bukan ada dengan cinta, tapi A-nya itu accept, adapt, digital, dan collaboration. Jadi tadi ya benar-benar nerapin bagaimana kita terima situasi saat ini, dan segera mungkin kita A-nya kedua adapt, berarti kita adaptasi segera bahwa memang masalah ini bukan hanya terjadi di bisnis kita, tapi di semua bisnis. Lalu kita go digital. Nah, abis go digital jangan lupa, nah ini penting sekali, yaitu adalah C, collaboration ya, creative collaboration. Jadi memang sudah saatnya kita benar-benar bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain lah ya, sehingga kita insya Allah bisa lolos lah dari tantangan inilah gitu. Iya.
Oke, thank you, terima kasih Pak Kukuh. Pak Kukuh sendiri kan juga sebenarnya selain digital consultant, Pak Kukuh sendiri juga punya banyak bisnis nih ya, punya Kopi 5 Detik, ada Resto Nasi Jeruk Tanggal Tua, ada bisnis-bisnis yang lain, fisioterapi, doktora, beliau ini juga punya klinik, Pak. Punya klinik kesehatan juga. Nah, artinya gimana sih kesulitan kawan-kawan kan itu sekarang banyak orang bilang shifting ke online gitu kan ya. Tantangannya apa sih dari offline shifting ke online? Itu biasanya apa sih Pak Kukuh? Triknya, kiatnya bagaimana supaya teman-teman yang biasa bermain di offline ini juga bisa sukses ke online gitu, ke digital. Apa sih tantangan terbesarnya dan kiat-kiatnya tuh mesti gimana sih Pak Kukuh? Silakan Pak Kukuh. Ya, kalau saya bilang pertama tantangannya pasti kaget ya semua ya, karena memang ini kan pasti saya yakin tidak ada yang prediksi ini gitu. Jadi kayak kita di Kopi 5 Detik biasa jual kopi gelasan, kita harus segera shifting, adaptasi untuk re-engineering produk kita dari konsep gelas ke konsep botol 1 liter. Bukan sesuatu yang mudah, tapi memang kita harus gerak ya, dan kita nggak boleh ngomong keputusannya itu bulanan, nggak bisa, benar-benar keputusannya itu hari per hari itu harus diputusin, karena ini masalah tadi ya, harkat hidup orang banyak, which is karyawan kita. Jadi benar-benar harus kita shifting. Jadi shiftingnya dalam artian tadi dari yang gelasan kita pindahin ke yang botol 1 liter dengan harapan apa? Oh iya, jadi orang tidak beli yang gelasan tapi beli yang 1 liter dengan perkiraan kita, oh bisa bertahan 3 hari. Sama juga dengan makanan nasi jeruk, kita bikin yang konsep yang frozen. Jadi benar-benar orang bisa simpan. Karena pada saat pandemi kan memang kebutuhan utama kuliner khususnya makanan dan minuman itu terus bertambah ya, dan memang harus online. Jadi kita harus siap, yang tadinya makanannya itu siap saji akhirnya jadi apa? Frozen food. Nah, hal-hal seperti itu yang agak berat ketika di klinik memang, karena klinik untungnya, tapi memang klinik sama pemerintah itu diperbolehkan buka, tapi jujur kita ada ketakutan juga karena protokolernya kan harus sangat hati-hati. Nah, untuk itu sama kita jaga sekali SOP protokoler, kita promosikan lagi melalui sosial media bahwa klinik kita mengikuti protokoler yang diaturkan oleh pemerintah sehingga orang juga tidak takut ya untuk datang. Jadi intinya memang adaptasinya harus dilakukan secara cepat. Tadi ya kreatifnya juga harus dipakai, go digital gitu. Oke, go digital ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Kukuh. Kembali lagi ke Pak Yoga. Pak Yoga, ini ternyata tadi nggak selamanya kisahnya tuh kisah pilu di masa pandemi. Ternyata tadi gimana caranya Bang Denny dari Mpok Nini itu bisa mendapatkan peluang justru di masa pandemi gitu ya, dengan jahe merahnya tadi yang ngehits. Terus Pak Kukuh juga dan Coach Ridwan juga tadi gimana akhirnya bisa menjual produk-produk agrobisnisnya. Nah, ini banyak teman-teman UKM bisa bertahan dan bahkan merasakan dampak positif di masa pandemi. Kembali lagi ke insentif pajak. Kira-kira upaya apa lagi yang kawan-kawan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mendorong UKM lainnya agar bisa memanfaatkan kesempatan insentif pajak agar dapat survive menjalani usahanya? Kira-kira apa sih Pak yang mungkin diharapkan dari tadi Pak Kukuh nih ada AADC, Acceptance Adapt Digital Kolaboratif. Nah, ini kolaboratif. Kira-kira dari Dijen Pajak akan berstrategi apa lagi nih Pak ke depannya supaya kawan-kawan memanfaatkan insentif? Ya, baik Mbak. Jadi menarik yang tadi kita dengar dan juga Mbak In sampaikan ya, bahwa situasi ini juga ada kelompok-kelompok UMKM. Kita bicara UMKM di sini yang memang justru positif gitu ya, bicara yang membuat facelift ini atau masker, nah semacam itu yang kemudian yang sudah selama ini jalan di online gitu kan, ketika pandemi menjadi semakin bagus gitu kan. Nah, kami tetap kondisi seperti itu juga kita lihat bahwa oke, walaupun mereka menjadi lebih positif gitu, tapi tetap kita memberikan fasilitas ini semuanya gitu kan. Artinya apa? Kita melihat UMKM secara keseluruhan bahwa dalam masa pandemi yang 6 bulan dari April sampai September, bahkan ini kita akan perpanjang sampai Desember, kita akan mendukung kabar penting nih teman-teman, akan ada rencana di ini sedang kita proses. Tadi yang apa namanya PPA final 0,5% UMKM ini akan kita perpanjang sampai Desember, sedang kita proses ya. Nah, mudah-mudahan lancar prosesnya, jadi dalam seminggu 2 minggu ke depan ini sudah akan ada keluar PMK yang baru. Nah, inilah makanya kita juga berharap bahwa
para UMKM yang selama ini sudah membayar, yang tadi saya bilang 2,3 juta, manfaatkan benar-benar. Betul. Dan kami mohon didukung juga untuk mensosialisasikan ini, karena situasi seperti ini kami nggak bisa menjangkau keseluruhan. Nah, kami nggak bisa menjangkau seluruh UMKM yang 2,3 tadi, walaupun saya cerita tadi kita udah email blast gitu, tetapi yang daftar hanya 210.000 kan gitu, 201.000. Nah ini kami butuh dukungan juga dari berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi, termasuk misalnya, nah kita juga coba jajaki dengan para komunitas, tadi kalau seperti Coach Ridwan tadi punya 5.000 yang sudah beradaptasi. Nah kami tentunya akan sangat gembira sekali kalau Coach Ridwan juga membantu kami, kita semua untuk mensosialisasikan insentif ini kepada para UMKM-nya. Jadi sama-sama lah gitu. Kemudian juga nanti kalau ada platform-platform yang lain di marketplace atau yang lain juga mendukung untuk mensosialisasikan ini kepada para mitra-mitranya. Nah ini akan sangat bagus sekali sehingga seluruh UMKM yang selama ini membayar PPh final 0,5% untuk masa beberapa bulan ke depan ini ya kita lepaskan dulu itu. Supaya mereka fokus, mereka benar-benar menggunakan seluruh resource-nya, nggak perlu bayar 0,5%-nya, tetapi untuk mengembangkan usahanya, mempertahankan usahanya melewati situasi ini akan sangat bagus sekali bagi para UMKM. Termasuk juga Mbak, satu hal lagi. Nah kita bicara UMKM di Indonesia ini kan banyak ya, puluhan juta begitu ya. Tapi ini saya sampaikan yang selama ini membayar PPh final itu 2,3 juta. Nah mungkin memang ini masalah sosialisasi penyuluhan kita yang harus ditingkatkan, dan kami butuh kolaborasi juga dengan pihak-pihak lain terkait dengan itu. Nah mumpung ada insentif yang beberapa bulan ke depan ini, mungkin banyak sekali yang masih belum terdaftar di kami. UMKM yang belum punya NPWP, yang belum disentuh sama Coach Ridwan, belum disentuh sama Mbak Iin. Nah mungkin bisa kita mulai juga bahwa ajak mereka untuk ber-NPWP ya Pak ya. Nah kemudian memahami pajak, bagaimana menghitung pajak 0,5% tadi dari omset, sangat ringan kan, sangat mudah gitu. Nah sekaligus pada saat yang bersamaan memanfaatkan insentifnya. Yang 0,5% sambil bikin NPWP ditanggung. sekalian proses ya Pak ya, permohonan. Jadi itu akan menjadi suatu pintu masuk para UMKM untuk mengetahui, memahami proses perpajakan, dan itu sesuai dengan yang tadi pendiri bangsa kita, agar seluruh masyarakat, seluruh komponen bangsa ini juga menyadari pentingnya pajak untuk pembangunan negara ini gitu. Bagus banget Pak pesannya tadi. Kalau boleh sedikit disarikan, yang pertama kawan-kawan ada berita bagus. Ternyata insentif pajak ini diperpanjang nggak hanya sampai September, insya Allah dalam waktu dekat akan keluar peraturannya Pak, diperpanjang sampai Desember. Manfaatin banget. Terus yang kedua, ini bagus banget tadi dari Pak Kukuh, AADC, Acceptance Adapt Digital Kolaboratif. Nah kolaboratif, yuk kita semua, Coach Ridwan yang punya 5.000 UKM yang tersebar di berbagai kota dalam binaannya, tolong dibantu kawan-kawan yang 5.000 dan di luar sana untuk aware dengan pajak dan memanfaatkan insentif ini. Pak Kukuh yang jago digital ya Pak ya, mungkin bisa memanfaatkan keahliannya untuk ngeblas insentif pemerintah ini. Ayo kolaboratif, kita saling membantu, pemerintah, Dijen Pajak membantu UKM, dan UKM juga membantu pemerintah. Keren banget kalau bisa sinergi gini ya Pak ya, termasuk Bang Nini nih, pasti followernya juga banyak kan Bang Nini. Nah bisa juga nih kita di support ya Bang Nini ya. Terus tadi saya tertarik banget yang Bapak bilang, jadi walaupun usahanya itu keren di masa pandemi ini, tetap aja manfaatin insentif gitu ya Pak ya. Jadi bukan cuma buat yang susah ya Pak ya. Nah gini, kalau usahanya lagi bagus-bagusnya, omsetnya lagi bagusnya gitu ya, tetap aja manfaatin insentif. Kenapa? Duitnya yang buat bayar pajak dipakai aja untuk muter buat usaha. Masya Allah, baik banget kan Dijen Pajak. Sampai ngertiin begitu Bapak, kok baik banget sih Pak. Subhanallah, terharu saya kami Pak. Oke. Baik, boleh lagi ke Mas Denny. Mas Denny, apakah Mas Denny sudah memanfaatkan insentif ini? Kalau belum, kalau udah itu kenapa gitu loh. Terus apa sih yang Mas Denny harapkan dari Ditjen Pajak di masa pandemi ini? Silakan Mas Denny. Ya, terus terang aja ya. Jadi saya kalau secara pribadi saya sudah punya nomor wajib pajak ya, tapi untuk usaha memang belum. Itu. Kenapa? Nah,
Terus apa namanya? Kenapa belum? Karena mungkin saya belum banyak mengerti juga tentang itu. Jadi saya sih sebagai UKM ya hari ini berpikirnya adalah jualan. Apalagi di masa pandemi ini, saya ini kan oleh-oleh itu pariwisata itu yang paling terdampak. Mungkin saya bisa bilang salah satu diantaranya adalah orang-orang yang berjuang di bidang pariwisata. Kayak saya menyediakan oleh-oleh segala macam, semuanya habis gitu. Nah, jadi terus terang aja saya secara pribadi agak kurang mengerti tentang perpajakan, tapi tadi dijelaskan ya, saya juga dengan saya diundang sini saya jadi belajar nih, ternyata saya punya kewajiban 0,5% untuk itu gitu ya. Nah, di masa pandemi kemarin tuh memang di bulan pertama kan saya jatuh banget tuh, di bulan kedua mulai bergerak gitu ya, mulai ya tadi pivot dan lain sebagainya. Jadi saya punya dua usaha sebenarnya ketika kemarin mengalami jatuh itu ya. Yang pertama saya melakukan pivot ya, usaha kita diolah gimana caranya bisa bertahan gitu kan. Terus yang kedua saya pakai saya sebagai seorang muslim ya, saya punya keyakinan kalau kita banyak memberi dapatnya banyak. Jadi saat itu saya berpikir sedekah salah satu bagian dari usaha saya untuk supaya usaha saya bisa bertahan dan maju. Jadi waktu itu selain saya beradaptasi dengan produk, saya juga melakukan salah satu diantaranya adalah sedekah dengan jumlah yang tidak normal seperti biasanya gitu. Nah, pelajarannya saya tadi baca-baca, saya berpikir saya bilang sedekah pajak itu bisa jadi bagian dari sebenarnya sedekah juga ya, maksudnya karena tadi Bapak Yoga jelasin ya, sebenarnya kok meleleh ya Pak saya Pak. Sama. Jadi dananya tadi digunakan nih yang di sini. Kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya ya. Nah, saya jadi berpikir juga mungkin sebagai anak bangsa saya perlu berkontribusi dalam hal ini. Mas Denny itu keren banget. Tadi Mas Denny bilang sedekah itu kan, pajak itu kan bisa jadi sedekah juga. Saya jadi kepo, penasaran banget. Mas Denny boleh dong explore lagi gimana sih tuh sedekah itu kok bisa pajak itu bisa jadi sedekah juga. Tolong dong Mas Denny dieksplor lagi sharingnya. Saya terus terang saya mau bicara banyak tapi saya belum melakukan untuk hal ini. Jadi tapi saya cuma begini, waktu itu berpikirnya ketika usaha ini saya jalanin, saya mau bertahan, saya punya keyakinan tuh kalau semakin banyak kita memberi akan semakin banyak kita terima. Jadi di situ saya ketika lagi jatuh-jatuhnya, yang ada tuh tabungan kita tuh kita keluarin buat, kebetulan saya alhamdulillah ada punya istri yang luar biasa, didukung oleh istri, terus juga punya PON ini tuh adalah usaha keluarga ya. Jadi PON ini tuh adalah ibu saya. Jadi waktu itu saya minta doa sama ibu saya, kemudian kita keluarkan maksimal sedekah. Alhamdulillah setelah itu ada aja peluang yang yang luar biasa. Datang bulan puasa, alhamdulillah tuh dodol Betawi di bulan Ramadan itu kita meledak juga. Satu hari itu kita jadi berapa shift gitu produksinya gitu. Ya. Nah, terus berarti gini dong, Bang Denny, tadi Bang Denny bilang bayar pajak itu bisa jadi sedekah juga, bisa dijadikan sebagai sedekah karena kan dia berarti memberikan manfaat buat banyak orang ya Mas ya, uang pajak tadi. Nah, berarti kalau tadi Mas Denny bilang semakin banyak sedekah omsetnya makin banyak, kalau bayar pajaknya tambah banyak berarti juga bisa tambah banyak ya Mas ya omsetnya kalau dinaikin sedekah. Gitu kali ya Mas ya? Nah, harapannya sebenarnya adalah ketika UKM segala macamnya sudah melakukan bayar pajak atau yang tadi mungkin kita bisa bilang sedekahnya kita gitu kan. Yang penting adalah nanti pas pendistribusiannya tepat sasaran gitu. Siap. Thank you. Oke. Bagaimana Pak Yoga? Tadi tuh Mas Denny ini kan tadi belum memanfaatkan karena belum baru tahu nih memanfaatkan insentif pajak. Mungkin banyak Mas Denny yang lain, mungkin Pak Yoga bisa memberikan kiat-kiat semangat atau gimana Pak penguatan ke Mas Denny. Iya Mbak, terima kasih. Jadi ini memang kita banyak PR juga untuk memberikan pemahaman mengenai perpajakan ini terutama kepada UMKM tadi ya. Jadi kalau tadi saya cerita sebenarnya
pajak ini untuk UMKM itu skemanya sudah sangat-sangat bagus. Berbeda dengan yang besar gitu ya. Kalau yang besar kan harus pembukuan, laba bersihnya berapa, kemudian kali tarifnya sampai yang 25% gitu atau 30% untuk orang pribadi. Nah, kalau UMKM ini kan dibuat skema yang sangat-sangat mudah, setengah persen dari omset per bulan. Setor sebagai PPh final pasal 4 ayat 2 atau PPh final UMKM. Dan itu final, bahkan ini kan yang kalau kita bicara UMKM itu adalah yang omsetnya itu 4,8 miliar setahun ya. Atau rata-rata itu 400 juta sebulan ke bawah. Nah, itu boleh pakai skema itu. Nah, ini kan sedemikian mudahnya. Mudah banget ya. Dan itulah bentuk keberpihakan kita Direktorat Jenderal Pajak pemerintah kepada wajib pajak UMKM dengan skema itu tadi. Bahkan sekarang di masa pandemi ini yang setengah persen itu pun tidak harus disetor beneran, cukup dihitung saja. Nah, ini nah kami berharap semuanya yang seperti Mas Denny misalnya belum mungkin karena sibuk dengan fokus ke jualannya Pak. Nah, omsetnya lagi turun. Nah, setelah jeling di situ, tetap jangan lupakan juga untuk memanfaatkan ini. Artinya apa? Hanya melaporkan, meminta insentif pemberitahuannya, kemudian melaporkan omsetnya berapa, nggak harus bayar kan gitu. Nah, hanya melaporkan saja, mengajukan permohonan dan tidak harus keluar uang Rp1 pun ya Pak ya. Nah, ya Mas Denny, jadi tadi Pak Yoga sudah sharing sebegitu mudahnya dan banyak kemudahan yang diberikan oleh kawan-kawan UKM. Oke, beralih ke Pak Kukuh sekarang. Pak Kukuh, besok itu tanggal 14 Juli jatuh hari pajak gitu ya. Kira-kira kalau bagi Pak Kukuh sendiri apa manfaat pajak yang Pak Kukuh rasakan selama ini? Kalau dari Pak Kukuh sendiri, silakan Pak Kukuh. Ya kalau dari saya tentunya manfaatnya banyak banget kalau di perusahaan ya. Kita juga benar-benar bisa manfaatin apa-apa aja yang sudah kita bayarkan dalam bentuk pajak buat ke kita juga. Saya diuntungkan juga mungkin kalau secara perusahaan kita ada konsultan pajak. Jadi memang kita informasinya cukup banyak dan benar-benar kita di kantor nih bisa manfaatin benefit-benefitnya. Tapi mungkin juga masukannya buat kayak saya selaku pengusaha di bidang lain juga, khusus yang di UKM juga, memang informasinya ke sana memang kadang-kadang teman-teman di partner ini belum dapat informasinya. Jadi kadang-kadang saya yang dapat informasinya ini yang nge-feeding ke teman-teman partner-partner yang memang yang mana sebenarnya ada fasilitas-fasilitas atau ada program-program dukungan dari pemerintah ya yang harusnya dimanfaatin. Jadi memang dari sisi kita senang banget sebenarnya kalau dari perusahaan, tapi mungkin catatan juga buat teman-teman di pajak bahwa mungkin sosialisasi ke para pelaku UKM-nya harus lebih kuat gitu ya, sehingga benar-benar terserap ke informasinya ke banyak pelaku UKM, sehingga tadi bisa manfaatin dengan baik akses dan juga benefit-benefitnya. Itu sih Mbak. Oke, thank you Pak Kukuh, terima kasih karena Pak Kukuh tuh juga sudah berbadan hukum juga Pak. Jadi beliau nggak hanya bisa memanfaatkan PPh yang untuk UKM, tapi juga insentif Dirjen Pajak PPh 21, PPh 23, PPN, PPh 22. Jadi kawan-kawan semuanya, kawan-kawan Kata Data, banyak sekali sebenarnya insentif yang diberikan oleh Dirjen Pajak. Yuk kita coba cari tahu nanti setelah ini teman-teman bisa mengunjungi websitenya DJP. Oke, kemudian untuk Pak Ridwan, menjelang hari pajak besok, bagi Coach Ridwan sendiri apa manfaat pajak yang Bapak rasakan selama ini? Apakah bisa menjawab masalah sebagai solusi bagi para pelaku UKM? Silakan Coach Ridwan. Ya, yang pertama mengenai insentif, saya termasuk salah satu yang dapat blast Pak. Jadi yang dapat email, dan karena kebetulan saya juga punya beberapa unit, ada beberapa yang memang masih skalanya masih kecil, artinya di bawah 4,8, dan itu kemarin kita manfaatkan dan sangat membantu karena ini salah satu usaha saya kuliner yang dampaknya cukup kerasa. Dan dana itu bisa kita gunakan untuk jagain karyawan tetap bisa operasional gitu, tetap bisa jalan dan bisa kita putar lagi. Jadi dari insentif itu bermanfaat. Dan yang kedua, dalam konteksnya pajak, saya pribadi sebagai warga negara dan juga sebagai pelaku UKM, dampak yang sangat kelihatan pasti adalah pembangunan infrastruktur dan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat sekarang, ya artinya itu pasti saya yakin dana pajak itu juga masuk ke dalam sektor pembangunan di negara kita gitu. Jadi paling tidak dengan saya berkontribusi, ternyata feedbacknya
ya saya ngerasain gimana pembangunan yang terjadi juga, dan itu pasti dari uang yang kita keluarkan gitu, ya, baik itu di pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur transportasi dan lain-lain. Jadi saya rasa pasti sangat berdampak dan pasti sangat luar biasa. Nah, saya juga kemarin kebetulan sama Pak Edi di Kanwil Bengkulu Lampung, kita udah bantu sosialisasi Pak, alhamdulillah. Kemarin ada lebih dari 200 pada saat kita sosialisasikan juga, ternyata hampir mayoritas semuanya, banyak yang belum tahu, dan ketika dikasih tahu langsung pengen apply gitu. Nah, sehingga mungkin salah satu memang betul sosialisasi seperti yang disampaikan sama Pak Kukuh, banyak banget yang nggak tahu. Saya juga kalau nggak dapat email pertama kali juga mungkin nggak begitu paham, karena betul fokus kita lebih ke jualan dan yang lainnya. Cuman dari staf keuangan saya yang ngasih tahu, ya ini ada email dan kita follow up. Nah, dan mungkin salah satunya UKM itu mungkin saat ini tuh seringkali image-nya yang ada di mindset-nya tuh takut ketika ngelihat baik itu surat warna coklat dari pajak gitu ya, ataupun ngelihat petugas pajak dan yang lainnya. Nah, ternyata ketika disampaikan dengan pendekatannya berbeda atau orang yang berbeda, bisa jadi kayak misalnya pemateri dalam satu sesi gitu ya, mungkin menyebutkan di situ, ternyata penerimaannya bisa jadi berbeda angle-nya gitu. Saya kemarin sudah coba sosialisasi, cuma memang beberapa saya coba pilah gitu. Ada yang dalam konteksnya pro, senang banget dan mereka interest untuk memanfaatkan. Ada juga yang dia ketika saya infokan hal ini, beberapa itu yang agak masih sedikit riskan mempertanyakan gitu. Nah, mungkin itu yang pendekatan yang ini benar nggak, ini serius nggak, jangan-jangan apa gitu. Nah, itu mungkin yang memang kurang serius apa lagi ya Pak gitu. Iya, dan di dunia UKM seperti itu gitu. Jadi memang karena teman-teman UKM mungkin salah satunya tadi seperti yang disampaikan adalah memang pemahaman gitu, salah satunya gitu. Jadi pemahaman yang mungkin kadang butuh angel dan butuh orang berbeda yang menyampaikan gitu. Nah, mungkin tambahannya sedikit itu. Cuman kalau saya ditanya manfaatnya, alhamdulillah saya sangat bersyukur karena saya salah satu yang menikmati atau mendapat manfaat banyak dari pajak yang disalurkan oleh masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih Coach Ridwan sudah membantu sosialisasi ke kawan-kawan di Bengkulu Lampung gitu Pak, UKM-UKM di sana dan di terima kasih sekali Coach Ridwan. Baik, untuk Coach Ridwan, Bang Denny dan Pak Kukuh siapa? Boleh saya komentari sedikit? Boleh banget Pak. Nah tadi ya saya paham yang disampaikan Coach Ridwan tadi, ada juga banyak mungkin UMKM itu yang mungkin takut gitu ya sama orang pajak, baru denger aja gitu. Tapi coba lihat muka saya, pas saya menakutkan, itu satu. Enggak ya, mudah-mudahan enggak gitu kan. Kami memang berusaha untuk mengedukasi dengan cara-cara yang bersahabat lah, milenial segala macam seperti persuasif itu. Ya Pak? Iya, persuasif. Kita punya program BDS, Business Development Service. Nah, BDS itu apa Pak? Mungkin sobat-sobat Kata Data banyak yang belum ngeh tuh Pak. BDS-nya itu apa sih Pak? Business Development Service? Business Development Service itu kami menyiarkan pajak UMKM yang 0,5% tadi, tapi dengan cara yang tidak straightforward gitu ya, nggak langsung. Kami berkolaborasi dengan platform marketplace. Kami untuk misalnya ngumpulin UMKM sekian, pertama-tama ajari dulu membantu mereka berjualan online itu gimana caranya. Jadi kantor pajak memfasilitasi jualan online untuk UKM. Iya. Tuh, masa begini dibilang menakutkan. Kami juga datangkan misalnya orang bank gitu ya, ke kelompok UMKM, bagaimana caranya mencari kredit usaha. Dapat akses modal usaha. Iya, supaya dapat akses modal dan lain-lain banyak kita lakukan. Jadi memang pendekatan kita seperti itu. Udah persuasif. Terus yang terakhir mungkin ya, kalau dibilang takut, yang mau ditakutin apa sih? Maksud saya begini, kalau UMKM kan skemanya udah jelas. Kalau tuh harus bayar pajak, ya bayarnya 0,5% dari omset. Itu kan juga sudah ringan banget ya. 1 juta omset cuma 5.000 perak tuh Pak. Nah, itu mahalan dia, kan. cilok Pak. Mahalan parkir di mall. Mahalan parkir Nah Pak. itu dia kan, skemanya sendiri sudah sedemikian ringan, mudah. Jadi kalau toh nanti setelah insentif ini selesai dan harus membayar, kan bayarnya juga cuma 0,5% dari omset. Ditanggung lagi Pak sekarang? Kalau sekarang ditanggung, tapi suatu saat kan kita nggak berharap, ditanggung terus ya Pak? Ya enggak dong, karena pandeminya kan pasti akan berakhir. Amin. Gitu ya. Nah, segera ketika berakhir. sudah mulai pulih lagi, ya memang akhirnya membayar. Tapi kembali lagi, masa takut bayar 0,5% gitu kan, itu konsepnya Mas Dedi Pak, banyak sedekah, banyak omset, itu. Bayar pajaknya diniatin sedekah buat nolong rakyat Indonesia yang banyak. Betul sekali. Get the point. Cocok. Thank you Pak. Cocok. Semangat.
Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk semua narasumber, terutama Pak Yoga. Terima kasih Bapak. Kita lihat tampaknya sudah ada banyak pertanyaan dari sahabat Kata Data di kolom Q&A, question and answer. Saya sampaikan kembali, jangan lupa untuk mengisi link mini survei yang kami berikan di kolom chat box Anda dan simak terus hingga akhir acara agar bisa mendapatkan akses e-certificate. Oke, kami telah tersambung penanya aktif, ada Ajo Darisman, kawan dari jurnalis Kumparan. Silahkan Mas Ajo. Penanya kedua juga sudah tersambung. Oke, Mas Ajo dulu ya. Oke, Mas Ajo, silahkan Mas Ajo. Oke. Terima kasih, udah Mbak. Ajo atau Mas Ajo ya? Sama aja ya, Bang. Ajo itu udah juga sih, Mbak. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Saya ingin menanya buat Pak Hestu, kan tadi bilangnya soal UMKM mengenai pajaknya 0,5% ya, Pak? Setengah dari aturan yang berlaku. Terus apakah itu akan berlaku buat semua? Belakangan kan sejak pandemi banyak bisnis-bisnis online yang bermunculan. Apakah semua akan dipajaki buat agar pendapatan dari pajak semakin meningkat? Nah, terus apa nih terobosan sosialisasi pajak ke depannya, terutama di era pandemi yang banyak sekali bisnis-bisnis online bermunculan? Terus buat Pak Ridwan mengenai bisnis pelatihan, kan banyak yang menerapkan sistem pelatihan online sejak pandemi COVID ini merebak. Terus bagaimana strategi bisnisnya ke depan, bagaimana peluangnya, terus untuk terkait soal pajak, apakah ada kendala yang dihadapi oleh lini bisnis gitu. Oke, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Mas Ajo. Pak Yoga, tadi pertanyaan Mas Ajo yang pertama terobosan sosialisasi pajak, yang berikutnya adalah apakah 0,5% ini dikenakan untuk semua pelaku usaha? Nah, sekarang kan banyak bisnis-bisnis online katanya itu kena juga, dapat juga nggak 0,5% itu Pak? Ya. Dari peredaran usaha ya Pak, dari omset? Silakan, ya, dari omset ya. Jadi memang ketentuan mengenai 0,5% PPh final UMKM ini berlaku untuk keseluruhan. Tidak melihat, kalau kita bicara ini konvensional, ini online, itu kan sebenarnya cara penjualannya. Mau online aja. Mau offline, selama dia omsetnya di bawah 4,8 miliar, iya. UMKM itu ya Pak ya? Persis. Nah, jadi sepanjang penjualan dia itu setiap bulan rata-rata kurang dari 400 atau setahunnya 4,8. Nah, itu memang boleh memanfaatkan 0,5% itu tadi. Contoh aja misalnya bulan Juni kemarin saya jual yang offline-nya itu sudah berkurang ya, tinggal 50 juta, yang online-nya itu 100 juta. Ini di total saja menjadi jumlahnya 150 juta. Nah, 0,5%-nya itu kan 750.000. Nah, itulah yang menjadi PPh final untuk si wajib pajak tersebut. Dalam kondisi normal itulah yang harus dibayar disetor sebagai PPh final. Tetapi dalam kondisi pandemi ini memang diberikan fasilitas, itu hanya dihitung, dilaporkan saja, tidak harus setor beneran, karena pemerintah yang menanggung beban pajak itu tadi. Jadi kawan UKM tadi hanya perlu lapor, ini loh jualan omsetku 150 juta, 50 juta dari jualan offline ya, 100 juta dari online-nya digabung, hanya melaporkan. Pajak yang harus dibayar itu 750.000, hanya ngelapor itu ya Pak, nggak perlu keluar uang Rp1 pun karena akan ditanggung sama pemerintah di masa pandemi ini, gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak, sudah mudah-mudahan Mas Ajo udah jelas ya. Kemudian pertanyaan Mas Ajo yang kedua Pak, kira-kira terobosan sosialisasi pajak apa yang akan dilakukan Ditjen Pajak agar semakin banyak UKM yang ngeh dengan insentif ini Pak? Ya, tentunya kembali lagi, selama ini kalau kami lakukan sendiri itu kita banyak lakukan publikasi-publikasi ya. Tadi saya sampaikan yang kita banyak media briefing melalui publik, melalui media. Kita juga punya medsos, jadi kayak seperti Instagram media kita gitu, @Ditjen Pajak RI atau Facebook kita, di situ banyak sekali informasi mengenai insentif ini, infografis, video-video. Di website kita pun juga ada semua mengenai insentif ini ada juga. Nah, tentunya
di KPP kita banyak lakukan juga sosialisasi, walaupun kondisi sekarang lebih banyak sosialisasi yang daring, sifatnya online, webinar semacam itu banyak. Dan kalau ada wajib pajak yang memerlukan, bisa datang ke KPP untuk diajari, atau minta kepada KPP, ada sekelompok katakanlah 30 UMKM, aku belum ngerti nih insentifnya, telepon aja orang KPP tempat terdaftar, minta dibukakan kelas pajak, apakah itu online? Berarti boleh ya Pak, minta boleh dibikinin sekali, kelas pajak. Boleh misalnya sekali. nih ada Mas Ajo punya komunitas usaha. Ya. Ada kumpulin 5, 10, 15, 20 orang. Terus menghubungi KPP, telepon, tolong dong dibuatin kelas pajak. Iya, persis sekali. Bisa kayak gitu Pak. Sekali. Manfaatin teman-teman. Dengan baik, betul. Dan juga tentunya kita berharap juga kolaborasi support dari yang lain ya, dari marketplace atau yang lain, komunitas-komunitas, asosiasi UMKM kan banyak juga gitu ya. Kami berharap mereka juga aktif gitu ya. Jadi bukan hanya dari kami, karena jangkauan kami pasti akan terbatas. Ada yang asosiasi dan lain-lain ini bisa membantu anggotanya untuk memanfaatkan itu. Kami siap dimanapun jadi narasumber menjelaskan, mengajari bagaimana memanfaatkan itu. Artinya komunitas-komunitas tersebut tinggal mengumpulkan saja siapa yang mau ikut, nanti yang menjadi narasumber, teman-teman DJP siap ya Pak ya, mensosialisasi. Tadi kolaborasi. Kemudian tadi ada pertanyaan juga untuk Coach Ridwan. Coach Ridwan, Mas Ajo ini ingin tahu kiat-kiat Coach Ridwan yang di bisnis pelatihan tadi. Gimana sih kiatnya untuk strategi bisnisnya? Mungkin bisa singkat saja disampaikan Coach Ridwan. Terus adakah kendala ketika ingin comply pajak memanfaatkan insentif ini? Silakan Coach Ridwan. Ya, strategi dalam menyikapi pandemi yang akhirnya kita bergerak di online. Ya, kalau kita lihat seperti sekarang, bimbel saja sudah mulai banyak orang menggunakan platform digital ya, kayak Ruang Guru. Gitu. Nah, sekarang dengan adanya work from home dan dan kebiasaan orang untuk stay at home, maka ke depan saya memprediksi pasti platform ini akan menjadi sangat menjadi salah satu media yang akan digunakan, dan kami sendiri akhirnya kita membangun platform sendiri, ada media pembelajaran melalui digital gitu. Dan ini kalau ditanya tadi sebagai strategi ke depan. Dan kalau untuk masalah tadi yang kedua untuk apply pajak sih alhamdulillah kalau kami sendiri tidak tidak masalah, artinya tidak mengalami kendala yang terlalu berarti. Nah, yang tadi saya sampaikan ke teman-teman tadi itu adalah yang suara yang mungkin selama ini saya sering dengar dari teman-teman di luar sana, karena kita sering kali berinteraksi dengan UKM baik itu dari kelas-kelas online atau pelatihan yang saya selenggarakan maupun interaksi langsung. Nah, jadi kalau sejauh ini sih overall nggak ada masalah. Baik, terima kasih Coach Ridwan. Kita lanjut ke penanya kedua ya, Pak Yoga, mohon izin. Penanya kedua juga tersambung dengan Mas Maulandi dari kawan jurnalis liputan6.com. Silahkan Mas Maulandi, pertanyaan ingin disampaikan ke siapa? Yes, silahkan Mas Maulandi. Halo, apakah suara saya? Halo? Ya, Mas, silakan Mas, silakan. Siang, saya ingin bertanya ke Pak Kuku Panenmaya. Tadi Pak kan Kuku. Pak Kuku sempat, ya Pak Kuku betul. Pak Kuku kan sempat mengatakan tadi ada kenaikan marketing digital ya selama masa pandemi ini. Itu kenaikannya hingga seberapa besar ya Pak? Lalu bagaimana cara memanfaatkan peluang di masa pandemi saat ini Pak untuk marketing digital? Kemudian apa sih kendala industri digital marketing dalam pembayaran pajak selama ini Pak? Apa aja kebutuhan yang paling diharapkan untuk difasilitasi pemerintah dalam hal ini Pak? Ya mungkin cukup sekian dulu ya, terima kasih. Terima kasih Mas Maulandi. Pak Kuku nampaknya sudah jelas dengan pertanyaannya, silakan dijawab langsung boleh ya Pak Kuku? Boleh. Monggo silakan. Ya. Jadi memang sekali lagi memang pandemi ini memaksa masyarakat akhirnya mendapatkan informasi. Kalau saya lihat dari dua channel ya, satu adalah channel TV dan kedua channel digital. Kenapa begitu? Karena memang ketika kita WFH akhirnya mata kita adanya ada di dua platform tersebut ya. Maksudnya kita nggak berpergian sehingga kita nggak di mobil untuk dengerin radio. Kita nggak ke jalan-jalan sehingga kita nggak ngelihat adanya billboard atau segala macam, sehingga memang matanya masyarakat kebanyakan ketika WFH itu ada di rumah. Nah, platform yang dipakai tentunya ada dua tadi ya, yaitu ada orang nonton TV kebiasaannya atau orang benar-benar matanya ada di platform-platform digital, bisa sosial media, bisa YouTube ya. Kayak saya
selama WFH benar-benar tontonan saya itu ada di YouTube, mata saya nonton di sana. Apa yang terjadi sehingga tentunya para pelaku industri bisnis mempromosikannya akhirnya ngejar ke mana matanya masyarakat itu berada, yaitu dalam hal ini adalah di digital. Oleh karena itu memang to be honest, kayak beberapa klien kita yang tadinya itu mau launching mobil dalam bentuk dalam bentuk offline atau yang biasanya launching mobil dilakukan, akhirnya itu benar-benar di shifting melalui launching melalui digital ya, sama seperti yang kita lakukan sekarang. Nah akhirnya memang banyak sekali brand-brand yang melakukan launching produk di mana mereka harus tetap melakukan pemasaran itu dipindah ke jalur online semua. Untuk itulah makanya tadi yang saya sampaikan, alhamdulillahnya kita ada di industri yang memang sudah ada di sana dari sekitar 12 tahun lalu, yaitu ada di dunia digital marketing. Sehingga memang mungkin selain penjual APD atau penjual masker, kita juga salah satu yang diuntungkan dengan adanya, maksudnya dengan situasi seperti ini ya. Jadi memang, tapi tadi saya sampaikan bahwa itu bukan terjadi begitu saja, kita juga langsung membuat paket yang namanya live streaming. Jadi karena dulu tuh nggak common paket live streaming, tapi sekarang kita bisa bikin yang namanya paket live streaming yang tadi memfasilitasi para pengusaha-pengusaha yang merasa harus tetap melakukan kegiatan marketing. Itu sih salah satunya. Kalau kenaikannya tadi, Mas Maulani itu nanya kenaikannya berapa persen sih Pak Kukuh? Tadi kan Pak Kukuh menyampaikan bahwa di industri yang Pak Kukuh jalan ini ada kenaikan cukup signifikan. Kira-kira kenaikannya berapa persen tuh Pak di masa pandemi ini? Ini agak ini ya, tapi mungkin sebagai contoh aja. Agak rahasia gitu. Ya tapi ini mungkin sebagai gambaran aja. Sebagai gambaran apa yang kita capai tahun lalu. Di atas 30% apa di bawah 30% deh. Ya ini bayangan ya, jadi apa yang kita lakukan di tahun lalu itu secara bisnis, pencapaian di 2019 itu sudah tercapai sampai di bulan pembukuan di bulan Juni. Jadi bisa dibayangkan ya, itu juga saya sendiri juga jujur aja selama 12 tahun berbisnis baru sekarang merasakan omset yang terjadi tahun lalu sudah terpenuhi di setengah tahun ini gitu, satu semester ini. Jadi ya luar biasa sih saya ngelihat gitu. Jadi omset setahun di 2019 udah tercapai di Juli ini ya Pak Kukuh ya? Di Juli kemarin berarti ya? Oke. Betul. Oke, jadi itu tadi ya, karena Mas memang Maulani udah bisa kebayang lah ya seberapa. Nanti kalau mau tahu rupiahnya japri Pak Kukuh aja ya. Iya, jangan di sini ya. Thank you Mas Maulani. Mungkin terkait dengan pajak tadi gimana strateginya Pak Kukuh? Mungkin apa yang sih tadi Mas Maulani juga bertanya apa yang industrinya Pak Kukuh ini digital? Jawab singkat aja Pak Kukuh. Sebenarnya kalau yang diharapkan dari pemerintah terkait pajak, kalau secara kemudahan sih saya melihat bahwa informasinya sudah buat industri seperti kita tadi ya, karena informasinya buat kita juga terada lah. Kita memang sekali lagi karena kita ada di dunia digital, sedangkan informasi-informasi yang dikeluarkan oleh teman-teman dari pajak ini kan sudah ada digital, ada di dunia digital lah. Jadi harusnya tidak ada isu sih di sana. Tadi kayak Pak Yoga juga sudah menyampaikan di Facebook, Instagram, Twitter udah gencar ya Pak ya. Teman-teman jangan lupa follow IG, Facebook, Twitternya Direktorat Jenderal Pajak supaya update terus info-info terkini. Berikutnya ada pertanyaan. Terima kasih Pak Kukuh ya dan kawan-kawan semua. Berikutnya ada pertanyaan dari sahabat Kata Data di Zoom dari Ibu Windah Askariah. Untuk Pak Yoga ini Pak, pertanyaannya saya izin membacakan. Apakah insentif pajak ini digunakan untuk UMKM yang menyewa tempat yang harus menyetor PPh 4 ayat 2 atas persewaan dan tanah bangunan? Mengingat selama pandemi corona ini tempat tidak digunakan dan harus tetap dibayar. Jadi pajaknya tuh Pak, yang kalau kita sewa ruko gitu Pak, misalnya toko kan harus bayar 10% Pak. Apakah 10% ini termasuk yang ditanggung pemerintah Pak? PPh final 4 ayat 2. Minta maaf bahwa yang skema yang UMKM, mungkin saya perlu jelaskan dulu bahwa yang kita berikan insentif UMKM itu adalah UMKM dalam konteks dia yang melakukan usaha atas penjualannya 0,5%-nya itu kan harus disetor 0,5% ke sebagai pajak final gitu ya. Tetapi dalam beberapa bulan ini kan kita
ditanggung pemerintah saja, cuti bayar pajak atau apapun bahasanya kan begitu. Tetapi skema yang lain memang ada, tetapi kalau terkait yang di sini tadi untuk PPh final penyewaan tanah dan bangunan memang tidak masuk ke dalam skema kita berikan insentif ini. Siap. Jadi Ibu Winda tadi ini tidak termasuk skema insentifnya ya. Jadi hanya yang 0,5% tadi ya Pak ya, yang harus disetorkan setiap bulan tadi. Oke, baik. Ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan tertuju untuk Bapak Ridwan Abadi. Sebetulnya ini pertanyaan dari Pak Yudi Hariwibowo. Pertanyaannya adalah sebetulnya apa yang paling mendasar secara umum dan khusus ketika pandemi yang paling dibutuhkan UMKM untuk bisa melalui masa sulit ini? Mungkin dibantu untuk penjelasan singkatnya Coach Ridwan, poin-poinnya silahkan Coach Ridwan. Ya, yang pertama jangan panik. Nah, jadi kalau kita diadakan dalam kondisi pandemi, banyak yang paranoid UKM ini sehingga akhirnya memutuskan cepat-cepat mencari karyawan, cepat-cepat nutup usaha, cepat-cepat dia ini. Nah ini akibat panik. Jadi saya umpamakan tuh kayak kita di pinggir pantai, krisis itu kayak tsunami. Ketika dia datang atau ombak besar lah ya, kita panik kita bisa tenggelam. Tapi kalau kita nggak panik, kita bersiap, insya Allah kita bisa nyebrang ke tepian. Tapi kalau kita benar-benar jeli ngelihatnya, kita malah bisa ngambil papan surfing, bahkan kita bisa berselancar di atasnya. Nah, tadi yang saya sampaikan kayak Pak Kuku, kayak teman-teman yang dia omsetnya naik, itu tipikal mereka yang justru malah bisa berselancar di atasnya. Yang hanya sekedar survive itu yang dia ibaratnya berenang ke tepian. Tapi yang bangkrut karena dia panik, akhirnya dia cepat-cepat tutup perusahaan dan seterusnya. Padahal sebenarnya di sisi lain, market itu masih ada, market itu nggak hilang, hanya marketnya berubah kebiasaan. Ada psikologik market yang berubah, ada market yang shifting, nah itu yang harus kita pelajari. Shiftingnya kemana, psikologiknya apa yang berubah, sehingga produk apa yang akan trennya akan terjadi gitu. Nah, jadi yang pertama jangan panik. Yang kedua memang adaptif. Adaptif tadi seperti yang saya sampaikan, maka kita harus bisa melihat posisi bisnis kita yang mana, yang turun, yang landai, atau kita yang naik. Kalau kita turun, maka efisiensi dan manfaatkan fasilitas-fasilitas seperti tadi diberikan sama DJP kita. Itu kan bagian dari kita mengefisiensikan usaha sehingga kita bisa mengecangkan ikat pinggang dan kita bisa survive. Nah, bagi yang landai-landai saja, ya pasti tetap harus mulai shifting ke digital, re-engineering produknya. Kayak tadi yang dilakukan sama Mas Denny, dia kan akhirnya dia membaca, oh ternyata dari sekian banyak oleh-oleh yang dia kira-kira bagus adalah jahe merah dan virtual talk. Nah, fokus produk. Jadi dana yang ada jangan disebar di banyak produk, tapi fokus produk dan itu dioptimasi, dipromosikan, diiklankan. Nah, bagi yang naik kayak yang jualan face shield dan jualan APD dan lain-lain, maka harus ngelihat trennya terus. Kenapa? Karena tren bisa berubah seketika. Sekarang masker sudah turun, ganti dengan face shield dan seterusnya. Nah, inilah yang nanti harus dilakukan. Jadi yang pertama jangan panik, yang kedua adaptif, yang ketiga up to date. Up to date itu artinya decision-nya kalau dalam kondisi sekarang jangan berpikir dulu jangka yang sangat panjang banget, tapi berpikir sebulan. Dan decision pengambilan keputusan evaluasinya kalau bisa harian. Jadi kita update terus. Trennya sekarang kemana? Apa yang terjadi? Nah, 3 hal ini mungkin nanti bisa menjadi pijakan dan kayak tadi saya sampaikan kita bisa shifting, kita bahkan bisa bantuin petani-petani, akhirnya mereka sekarang bisa hidup lagi, harusnya bisa beroperasional lagi. Itu karena kita ngelihat trennya dan kita shifting dan itu kita baca terus. Oh, ini akan kemana? Nah, jadi 3 hal tadi, jangan panik. Yang kedua tadi adalah adaptif dan yang ketiga menyesuaikan tadi. Ya, gitu Bu. Oke, terima kasih banget Coach Ridwan. Saya juga ikut jelek nih, jangan panik, adaptif. Short term decision. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Saya izin beranjak ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk Pak Yoga. Pertanyaan dari Ibu Sri Munarsih. Pertanyaannya adalah, saya sudah setor 0,5% dari omset. Namun, ketika akan memanfaatkan fasilitas PPh final ditanggung pemerintah ini, kenapa masih tidak bisa? Apakah data di KPP belum bisa mengidentifikasi UMKM berdasarkan setoran PPh 0,5% tersebut tanpa harus mengubah KLU terlebih dahulu? Karena proses perubahan KLU di KPP memakan waktu. Nah, ini maksudnya Pak, beliau ini mau proses insentif tapi nggak bisa karena keluhnya itu mungkin misalnya contohnya beliau pegawai Pak. Iya, betul. Nah, sementara beliau setiap bulan itu sudah menyetor 0,5%. Apakah sistem di DJP aplikasinya nggak bisa membaca, oh ini udah setor 0,5% setiap bulan. Kode pajaknya kan, kode pajak 0,5%. Nah, apakah ini nggak bisa otomatis membaca sehingga tidak perlu
proses perubahan KLU terlebih dahulu. Ya. Monggo silahkan ya, Pak. Baik, terima kasih. Ini memang beberapa kasus kita temui yang semacam itu. Waktu dulu mendaftarkan diri untuk NPWP karena dia karyawan atau profesi gitu ya. Saya seorang dokter gitu kan, KLU saya dokter gitu ya. Nah sekarang punya Tapi usaha. saya bukan dokter. Okay. Nah kemudian dia punya usaha, nah dengan niat baik membayar 0,5% dari omset setiap bulan, dan saya tetap membayar untuk dari penghasilan saya sebagai dokter. Tapi karena sudah di dalam sistem DJP itu dokter, nah sebenarnya walaupun ini sudah benar, tapi dalam kerangka insentif ini ketika wajib pajak UMKM itu mengisi form di DJP online tadi lewat aplikasi kita pajak.go.id, memang ada cross check sedikit. Benar nggak nih yang berhak menerima? Apakah ini KLU-nya itu yang tadi, kalau mestinya kan di sini mungkin karena saya dagang gitu ya, perdagangan retail apa gitu kan KLU-nya ada. Tetapi ketika ketemu ini clue-nya ternyata dokter, ya mungkin harus dilakukan perubahan di KPP. Ada daftar nomor KPP di website kami yang bisa dihubungi. Saya yakin teman-teman pasti akan membantu. Ya, prosesnya berapa lama Pak mengganti KLU biasanya? Nggak lama ya Pak nggak ya? juga sih sebenarnya, nggak lama, dalam beberapa hari sebenarnya bisa gitu ya. Ada prosedur lain sedikit gitu ya. Tapi memang kami sedang mengevaluasi ini mengenai bagaimana kita bisa membuat prosedur yang lebih mudah bagi UMKM untuk memanfaatkan insentif ini. Jadi mungkin, tetapi saya belum bisa sampaikan sekarang. Nanti kita lihat dalam beberapa waktu ke depan, kita akan coba membuat itu menjadi lebih mudah sehingga semakin banyak UMKM yang memanfaatkan insentif ini. Gitu. Oke, baik. Semoga pertanyaannya sudah terjawab ya Bu ya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi memang perlu disesuaikan dulu KLU-nya ya Pak. Ya. Oke. Kemudian dari Bapak Muhammad Pahat, rekan mahasiswa dari Universitas UIN Riau, kepada Bapak Yoga lagi nih Pak. Wah, kayaknya banyak pertanyaan Pak Yoga. Pada semangat nih Pak, ikut insentifnya. Apakah ada solusi lain yang telah disiapkan oleh DJP jika solusi pemberian insentif ini tidak maksimal selain menambah jangka waktu pelaporannya? Tadi kan menambah jangka waktu insentifnya tuh Pak. Apakah ada solusi lain Pak kira-kira? Ya, kalau terkait dengan insentif pajak kan, kalau area kami di DJP ini kan area pajak gitu ya. Iya Pak. Ya, selama ini yang 0,5% dibayar dan nggak ada yang lain di situ. Ya 0,5% final itu tadi, ya ini yang bisa kami lakukan. Siap. Memberikan insentif supaya 0,5% ini nggak dibayar lagi gitu kan. Nah, dengan mekanisme itu gitu kan. Jadi di area kami memang tidak memungkinkan membuat yang solusi lainnya ya, lain Pak, gitu. Walaupun memang di tempat lain ya seperti Kementerian Keuangan dengan perbankan itu kan ada bunga yang disubsidi lagi gitu kan, kemudian penjaminan dan lain-lain ada di sana juga. Itu juga silakan dimanfaatkan. Tapi dari sisi pajak kan yang kita miliki itu gitu kan. Kecuali ada pajak lainnya yang mungkin bisa kita bantu lagi gitu sesuai dengan area kami. Nah, memang makanya kami akan coba tadi seperti memperpanjang batas waktunya, proseduralnya coba kita lebih permudah lagi dan lain-lain yang memang masih di area itu yang akan kami bisa lakukan gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Yoga. Beranjak ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ayu Hairunisa dari Aceh kepada Coach Ridwan. Ini Coach, kalau dari sisi para pengusaha, beliau menanyakan apakah dengan adanya insentif ini akan membuat para pelaku UMKM semakin tergerak meningkatkan patuh wajib sebagai wajib pajak patuh, lebih welcome, lebih dekat, lebih sadar, lebih peduli pajak. Bagaimana menurut sudut pandang dari para pelaku usaha? Silakan Coach Ridwan. Ya, menurut saya harusnya iya jawabannya. Kenapa? Karena biasanya kan kedekatan itu akan membuat ada take and give ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu, kita juga akan bisa juga memberikan sesuatu. Nah, seperti sampaikan teman-teman yang hari ini dia aware dan pajak, tentu mereka juga memahami bahwa perannya dan juga pembagiannya. Nah, kalau dalam konteksnya sekarang, misalnya ini teman-teman sudah mendapatkan insentif pajak, saya rasa mereka juga akan mulai aware juga. Oh, ternyata mereka dapat manfaat ya. Ketika mereka bisnisnya susah, negara hadir, DJP juga hadir, mereka dibantu gitu ya. Nah, ketika kembali normal, tentu mereka juga pasti akan mulai untuk bisa ibaratnya orang Indonesia itu kan terkenal dengan gotong royong dan balas budi gitu ya. Jadi artinya paling nggak mereka mulai ngerti. Dan biasanya dalam kondisi kayak sekarang, terutama bagi yang menyimak juga, tentu banyak hal informasi-informasi yang baru atau yang bahkan mungkin baru didapatkan. Nah, ini mungkin nanti akan bisa men-trigger ke arah sana. Jadi kalau saya ngerasa buat teman-teman UKM, apakah nanti ini akan meningkatkan awareness-nya, saya sangat yakin insya Allah kayaknya sih. Oke.
Baik, terima kasih ya Coach Ridwan ya. Jadi menurut Coach Ridwan intinya insentif ini bisa meningkatkan awareness kawan-kawan UKM terhadap pajak ya Coach Ridwan ya. Oke, terima kasih Coach Ridwan. Kemudian kalau untuk kalau Mas Denny sendiri bagaimana? Mas Denny, mungkin dengan adanya insentif ini bagaimana respon wajib pajak? Apakah baik untuk Mas Denny pribadi maupun kawan-kawan Mas Denny kira-kira nih sesama UKM bakalan ini meningkatkan awareness dan kepatuhan terhadap pajak? Silakan Mas Denny. Ya, kalau saya sih secara pribadi melihatnya memang dengan adanya ini sangat luar biasa ya buat UKM. Jadi UKM ini memang banyak yang terseok-seok, susah. Kalau untuk yang tadi bisa adaptasi dan lain sebagainya, alhamdulillah. Tapi kalau yang benar-benar lagi jatuh nih dengan adanya itu, aduh, itu berasa banget alhamdulillahnya. Oke, jadi ini benar-benar bisa membuat Mas Denny dan masyarakat, kawan-kawan sobat-sobat UKM jadi melted, terharu dengan perhatian dari pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak khususnya ya Mas Denny ya. Ngebantu banget nih Mas Denny ya, insentif ini ya Mas Denny ya. Oke, thank you banget loh Mas Denny. Baik sobat Kata Data dan sobat Direktorat Jenderal Pajak, sobat UKM di mana saja, tak terasa jawaban dari Mas Denny tadi merupakan tanda dari akhir dari acara ini. Kami mohon kesimpulannya dari Pak Yoga. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Yoga, pesan untuk kawan-kawan sobat UMKM? Ya baik, terima kasih. Tadi dari diskusi, dari masukan feedback dari Pak Ridwan, Pak Denny, Pak Kuko, dan juga beberapa pertanyaan itu menarik semuanya, dan kami menangkap itu sebagai suatu bahwa ada niat, ada awareness, ada mulai muncul gitu kan, bahwa memang pajak itu penting gitu kan, dan juga sangat disadari tadi bahwa di masa pandemi yang menyulitkan terutama para UMKM tadi juga bahwa pajak hadir itu bisa ditangkap juga oleh para pelaku begitu ya. Ya memang tugas kami ke depan adalah bagaimana ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam konteks bagaimana mensosialisasikan, membimbing para UMKM. Saya tadi sudah sampaikan kami juga butuh dukungan dari asosiasi dan lain-lain. Kami nggak mungkin menjangkau keseluruhan. Nah ini menjadi suatu titik pangkal yang bagus sekali dan pada momen yang baik sekali pada saat kita memperingati Hari Pajak. Kita coba reaching out, kita coba UMKM untuk mulai memahami pajak, tetapi dengan skema yang sangat ringan 0,5%, dan pada saat pandemi ini pun yang 0,5% pun itu ditanggung pemerintah, tidak dibebankan kepada UMKM. Kami berharap dukungan dari seluruh masyarakat. Terima kasih, Mbak. Matur nuwun sangat Pak Yoga. Baik, terima kasih untuk sahabat Kata Data semuanya yang telah menyimak acara ini, partisipasinya dalam dialog ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para pembicara lainnya atas kesediaannya bergabung dengan Kata Data Forum, Mas Denny, Coach Ridwan, Pak Pikuku. Terima kasih, jangan lupa untuk selalu optimis di masa yang menantang ini. Sukses. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat Hari Pajak. Semuanya ya. Sukses semua. Pak Yoga. Ya. Selamat Hari Pajak buat bangsa Indonesia 14 Juli 2020. Kita semua ada bergotong royong dan bangkit bersama pajak demi Indonesia. Semangat. Baik sahabat Kata Data, akhir kata saya Kusnaini dan segenap kru yang bertugas undur diri, dan jangan lupa kalau bicara pakai data. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoga semuanya. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilakukan serentak di banyak wilayah di Indonesia untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 pada periode April 2020 lalu membuat aktivitas ekonomi terganggu. Beberapa usaha bahkan terhenti, tidak bisa beroperasi. Pemutusan hubungan kerja menjadi pilihan untuk menyelamatkan usaha. Akibatnya, pendapatan rumah tangga menurun, begitu juga daya beli masyarakat. Mereka enggan mengeluarkan uang dan lebih memilih menyimpannya. UMKM pun terancam gulung tikar karena barangnya tidak ada yang membeli. Namun, bangsa kita memiliki rahasia, kekuatan yang dapat membangkitkan kita dari kondisi ini. Rahasianya adalah budaya gotong royong yang telah mengakar sejak lama. Saling tolong-menolong membantu sesama. Tanpa ada yang menyuruh, masyarakat dengan kesadaran tinggi mengumpulkan dana untuk membantu tenaga medis dan masyarakat yang membutuhkan.
Ini membuat UMKM dapat menjual barang yang dimilikinya dan daya beli masyarakat bisa semakin membaik. Para pelaku UMKM juga dipaksa berubah. Mereka mulai berjualan memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya. Hal ini memudahkan para donatur dan pembeli berbelanja barang dari mereka. Hasilnya, roda ekonomi masyarakat dapat kembali bergerak dan berputar. Tentu saja pemerintah tidak tinggal diam untuk menyelamatkan UMKM, salah satunya dengan memberikan insentif perpajakan kepada UMKM sebesar 2,4 triliun rupiah. Dengan insentif ini, pelaku usaha dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah setahun tidak perlu membayar PPh final selama 6 bulan, mulai April hingga September 2020. Harapannya, para pelaku UMKM ini mampu bertahan dan bangkit menjalankan usahanya di tengah pandemi.